Kota Kupang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan merupakan pusat pemerintahan provinsi tersebut. Wilayah Kota Kupang terletak di pesisir Teluk Kupang, tepatnya di bagian barat laut Pulau Timor, dan merupakan kota terbesar di pulau ini dengan luas wilayah kurang lebih 180,27 km persegi. Keadaan iklim Kota Kupang tidak menentu. Dalam setahun wilayah ini dapat melewati musim kemarau yang relatif panjang, daripada musim penghujan. Kota Kupang memiliki 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan Maulava, Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kelapa Lima, dan Kecamatan Kota Lama. Berikut ini beberapa fakta menarik Kupang, yang dihimpun dari beberapa sumber. Kota Kupang sebelum kehadiran Hindia Belanda. Sebelum kehadiran Hindia Belanda, Kota Kupang merupakan wilayah di bawah kekuasaan raja-raja dari Kerajaan Timor dan pemerintahannya dipegang raja yang berkedudukan di Semau. Nama Kupang merupakan nama seorang raja, yaitu Naikopan atau Laikopan, yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa penjajah datang ke Nusa Tenggara Timur. Menurut artefak-artefak batu, VOC datang ke Nusa Tenggara Timur saat wilayah itu masih dipimpin raja-raja. VOC yang datang ke Nusa Tenggara Timur karena perdagangan, dan mereka merasa NTT merupakan wilayah yang penting, maka pada tahun 1653, VOC melakukan perebutan benteng Portugis yang terletak di Teluk Kupang, dan dengan begitu, Kupang langsung dikuasai Belanda. Pada Agustus 1847, Raja-Raja Keresidenan Timor sudah mengakui pemerintah Hindia Belanda sebagai dipertuan, sehingga pada saat naik tahta, Raja diwajibkan mengangkat sumpah di depan residen menurut adatnya. Selain itu, mereka harus menerima akte pengangkatan dari pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Daerah yang langsung dikuasai pemerintah Belanda adalah ibu kota Kupang dan sekitarnya, pulau-pulau di Teluk Kupang, dan negeri Atapupu, dan daerah-daerah ini menjadi kedudukan pemerintah Hindia Belanda di Timor, yang langsung diperintah residen. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kupang ditetapkan sebagai sebuah daerah swapraja melalui surat keputusan Gubernemen tanggal 6 Februari 1946, dan masuk wilayah Provinsi Sunda Kecil. Pada 21 Oktober 1946, statusnya kembali berubah dalam bentuk Timor Eland Federatir atau Dewan Raja-Raja Timor. Selama masa revolusi, Kupang menjadi ibu kota Timor, dan kepulauannya menjadi salah satu daerah otonomi negara Indonesia Timur. Perubahan kembali terjadi setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1950, melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Saat itu, pemerintah menghapuskan Provinsi Sunda Kecil, lalu sebagai gantinya membentuk 3 daerah swantara tingkat 1, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Peresmian Kota Kupang sebagai administrasi dilakukan pada 18 September 1978, dan perubahan kembali terjadi pada tahun 1996, Kota Kupang kembali berubah menjadi Kota Madya tingkat 2 Kupang. Dan 3 tahun kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kota Madya tingkat 2 Kupang diubah menjadi Kota Kupang. Kota Kupang menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan ibu kota dari Kota Madya tingkat 2 dengan pemerintah daerahnya dipimpin wali kota. Disebut sebagai kota toleransi. Kota Kupang disebut sebagai kota toleransi karena memang dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Diketahui Kupang juga kerap mendapatkan penghargaan dari pemerintah maupun institusi terkait dengan tingkat toleransi yang ada di kota tersebut.
Kota yang berisi berbagai macam agama ini memberikan kepastian kepada masyarakatnya bahwa umat beragama memiliki hak yang sama untuk menjalankan masing-masing ibadahnya dengan nyaman dan leluasa. Disebut sebagai kota multietnik. Dengan berbagai macam suku dan budaya yang ada di kota tersebut, maka kota Kupang disebut sebagai kota multietnik. Seperti yang diketahui, kota ini terdiri dari beragam suku, mulai dari Timor, Rote, Sabu, Flores, Alor, Lembata, Tionghoa. Bahkan ada juga suku pendatang dari Ambon, dan beberapa suku lainnya seperti Bugis, Jawa dan Bali. Meskipun memiliki beragam suku yang berbeda, namun sebagai penduduk Kupang mereka memiliki ciri khas, yang dimana akan tetap menyebut diri mereka dengan sebutan, Beta Orang Kupang. Itulah sederet fakta dan cerita tentang kota Kupang. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.